Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali duduk dalam satu majelis sarasehan di Tegalasari, Tegal Tirto. Terus nggih, Tegal Tirto nggih. Tegal Tirto Berbah, Sleman. DIY Indonesia. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 2 pertemuan kita membahas tentang hikmah yang pertama dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, malam hari ini kita mulai membahas hikmah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatuka at-tajrid. Iradatuka, nyari saya baca bahasa Jawanya. Iradatuka utawi karep nira. Iradatuka, keinginanmu at-tajrida untuk tajrid. Ai mailu nafsika, yang dimaksud dengan tajrid adalah condongnya atau ketertarikan nafsumu, ayyuhal murid, wahai murid. Jadi niki yang diajak, dinasehati murid. Murid itu adalah orang yang berkomitmen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merujuk pada pembahasan kita yang kemarin, Syekh Asy-Syarqawi yang mensyarahi kitab Al-Hikam ini membagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu menjadi 3. Yang pertama itu adalah abid, orang yang beribadah karena menghendaki surga dan menghindar dari neraka. Yang kedua itu adalah murid, yaitu orang yang berkehendak wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Yang ketiga itu adalah orang yang ma'rifat atau arif billah. Ini yang dinasehati adalah murid, yaitu orang-orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan pun arif, berarti nggih didengarkan mawon. Oh, itu masa laluku kan ngoten. Nah, kita kan mboten ngertos coba. Kadang-kadang orang arif billah niku nuwun sewu sok nyamar ngoten nggih. Bersembunyi dari keramaian. Caranya diantaranya nggih sregep ngaji niku ben mboten ketara nek pun arif. Ayyuhal murid, wahai murid, orang yang berkehendak menuju Allah, asyadiku, yang benar-benar atau yang temenanan atau yang sungguh-sungguh. Ilat tajridi anil asbab, dengan menjauhi semua sebab adz-dzahiriyah yang zahir. Nah, kalau dijelaskan seperti ini, bahwa yang namanya tajrid itu adalah orang yang berkeinginan menuju Allah dengan menjauhi sebab-sebab zahir,
Sebab nopo? Sebab yang berkaitan dengan penghidupan. Sebab dengan penghidupan itu pripun. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita lanjut lagi nih. Kita itu ada di tajrid atau asbab. Niku wonten tanda-tandanipun, ada tanda-tandanya. Orang yang tajrid itu apabila Allah memudahkan baginya urusan kebutuhan hidup dari jalan yang tidak terduga. Senengane kebanyakan orang kan niki nggih, dapat rezeki dari jalan yang tidak terduga. Pekerjaannya macul, dapat uangnya dari mboten nek tajrid mboten. Nggih, bahkan niku kayak bekerja itu hanya sekedar dilakoni ngoten mawon. Sebetulnya dia tidak membutuhkan kerja itu sendiri, gitu, karena rezekinya sudah tercukupi dari jalan yang tidak terduga-duga sebagaimana di dalam Quran surat At-Tolak ayat 3. Surat At-Tolak ayat 3. Niku gandengane surat At-Tolak ayat 3 niku ayat 2 niku potongan akhir ayat 2 niku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dimudahkan mendapatkan jalan keluar dan Allah memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Biasanya kan orang seneng nih Pak, istilahnya bonus kerja gajinya 30 juta. Bener enten mboten mriki sing gajine 30 juta. Sedino malah kan. Tapi ada yang tidak terduga-duga itu selain yang biasanya nih. Selain yang bulanan atau selain harian, nah ini mboten terduga. Memang ayat itu luar biasa, Bapak. Jadi satu saat ada seorang sahabat itu mengeluh kepada Rasulullah. Di dalam hadis yang lain bukan sahabat itu sendiri, tetapi dilaporkan, diceritakan keadaan sahabat ini. Tapi saya sampaikan yang itu ya, yang sahabat ini sendiri. Beliau niku curhat kepada Rasulullah. Ya Rasul, anak saya itu ditawan oleh musuh karena habis peperangan gitu. Ditawan sama musuh dan sampai hari ini belum dilepas. Rasulullah jawabnya, ya sabar. Nanti kan akan mendapatkan solusi. Nah, jenenge anak ya, anak lalu kemudian kok belum lagi beberapa hari gitu menghadap lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, belum dilepas. Ya sabar. Nah, beberapa hari kemudian anaknya itu pulang dengan membawa banyak kambing. Dia menceritakan anaknya ini waktu di jalan melarikan diri dari tawanan musuh itu, dia itu mendapatkan sekelompok kambing yang miliknya musuh. Dalam hukum peperangan, niku kan harta jarahan ya Pak. Harta jarahan, bawa pulang itu kambingnya. Nah, ayat itu kemudian turun. Wakila disebutkan itu adalah asbabun nuzul dari ayat tersebut. Jadi kalau orang itu bertakwa, maka akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Syaratnya apa? Sabar. Rasulullah kalau ngoten, sabar. Sabar. Sabar yang paling utama itu adalah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah diatur oleh Allah. Nah, sudah mendapatkan solusi terlepas dari tertawannya, dia malah bawa pulang kambing. Nah, takwa itu memang kata-katanya juga takwa begitu, tapi di dalam takwa itulah
ketiga kategori yang saya sampaikan tadi oleh Asy-Syarqawi disebut itu. Ada orang yang ahli ibadah yang mengharapkan surga maupun terhindar dari neraka. Intinya untung, hitung-hitungan untung janin. Yang pertama. Kalau yang kedua itu ingin mengenal Allah. Yang ketiga itu adalah sudah kenal Allah atau ma'rifat itu. Nah, ketiga-tiganya itu kan takwa nih. Walaupun takwanya ada yang rendah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nah, orang yang disebut tajrid itu adalah yang dimudahkan kebutuhan hidupnya oleh Allah. Kemudian jiwanya tenang saat ada kekurangan. Boten nesu, masih tetap sabar. Karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah serta tidak berubah kewajibannya atau tidak berubah dalam menunaikan kewajiban. Karena ada orang niku nek duwite akeh, sregep salat, wae sregep. Tapi nek duwite sithik atau rezekinya sedikit, atau ada orang yang sebaliknya, rezekinya banyak, sibuk menghabiskan rezeki, maka ibadah-ibadahnya berkurang. Lah, asbab niku bisa dikatakan sebaliknya atau sebaliknya dari tajrid. Sebagian tanda dari orang yang asbab itu adalah golongan yang berusaha atau kasab, yakni bila terasa ringan sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban agama, juga tidak menyebabkan tamak terhadap milik orang lain. Jadi orang bekerja tapi tetap bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Nah, dia berarti masuk kategori asbab. Kok orang bekerja tapi tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, niku ada dua penafsiran. Yang pertama, orang itu bekerja tidak menjalankan kewajiban, rezekine kata. Itu berarti orang yang istidraj, yang didulu oleh. Ada juga orang yang bekerja tapi kemudian dia tidak bisa menjalankan kewajiban kepada Allah karena malas. Nah, malas itu kan orang-orang yang masih kalah dengan nafsu-nafsunya. Kalau asbab yang benar itu adalah dia menjalankan kewajibannya, berikhtiar, bekerja, tapi ibadahnya gitu, tetap sahih. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Jadi orang yang berkeinginan untuk tajrid, kok keinginan tajrid ngapain, Pak? Dia menyangka bahwasannya kalau sudah tidak banyak bekerja, maka dia bisa beribadah lebih maksimal. Ini kan urusannya murid gitu. Murid itu adalah orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang dilakukan diantaranya adalah puasa, sunnah, wirid, sholat malam, ngaji Al-Quran, gitu terus. Sehingga dia menganggap bekerja itu akan mengganggu aktivitas pendekatan dirinya kepada Allah. Nah, niki kata Sayyidina Athaillah, orang yang kalau di dalam keadaan bekerja kok pingin nggak bekerja, biar dapat beribadah lebih baik lagi. Padahal dia saat bekerja itu sudah dapat menjalankan kewajiban yang wajib-wajib. Itu namanya syahwat nafsu. Kan banyak orang gitu itu. Poso, sholat bengi, ngawan turu, ora kerja. Kan gitu, Pak. Bapak-bapak, jika berikutnya. Jika maksudnya adalah engkau keluar anha dari
menjalani asbab. Wa adami mu'anatiha, dan tidak adanya mengerjakan asbab tersebut. Ma'a iqamatillah, padahal Allah telah menyediakan semua sarana untuk dijalani. Ma'a iqamatillah, padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu iyaka juga untukmu fil asbab, di dalam bekerja atau asbab. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, jadi sudah didudukkan oleh Allah di tempat pekerjaan yang baik, yang masih dapat mengerjakan ibadah dengan baik, nah hendaknya itu dijalani juga dengan baik. Jadi kalau seperti saya umpamanya, saya kan ngajar, digaji, kok kemudian suka ngajar-ngajaran, ngajar nggarai banyak kewajibannya. Kewajiban ngajar niku kan kata Pak rek dosen niku kan, mulai neliti, mulai dan seterusnya lah. Neliti, ngajar, kesana kemari, seminar dan seterusnya. Wah ganggu gitu kan. Ora iso wiritan terus. Nah niku mboten, padahal kewajiban-kewajiban seperti sholat dan yang lain-lain masih dijalani dengan baik. Nah, maka tidak perlu sebetulnya kita itu pindah. Nah, kecuali kalau dipindah oleh Allah. Dipindah oleh Allah niku umpamane mboten salah dipecat. Nah, lalu kemudian nek duwe sawah, sawahe bubrah. Duwe dagangan bangkrut. Nah, niku dipindah namanya. Wa alamatu dzalik, tandanya adalah ayyuhayyi'aha, Allah menyediakan sarana asbab laka untukmu. Wa antajida as-salamata, dan engkau menemukan keselamatan fidinika, dalam agamamu, inda mu'anatiha, tatkala mengerjakan asbab-asbab itu. Wa yang qati'u biha ta'muka, dan rasa tamakmu itu terputus karena mengerjakan sebab. Amma bi'aidin nasi, dari hal-hal yang ada di tangan manusia. Wala yusghiluka, dan engkau tidak tersibukkan amma anta fihi, dari hal-hal yang engkau di dalam pekerjaan itu. Nggih. Bapak-bapak niki saya jelaskan terlebih dahulu nggih. Jadi kalau orang niku enggak bekerja, mengharapkan rezeki min haitsu la yahtasib, niku salah satu syaratnya itu adalah tidak boleh tamak. Tamak itu mengharapkan milik orang lain, dikasih pemberian dan seterusnya, itu tidak boleh. Nah, gampilannya putih, gampangannya jadi kiai. Jadi kiai kebetulan nggak punya pekerjaan, atau jadi ustadz nggak punya pekerjaan, nek ono tamu itu pingin itu, wah wongnya nggawa amplop ora ya. Nek orang nggawa amplop sesuk ora tak terima meneh. Gitu. Umpamanya seperti itu. Enten malih lho Pak, selain kiai. Napa? Nggih, mbah-mbah sepuh yang sudah tidak kuat bekerja, itu biasanya kan disangoni oleh anak-anaknya. Walaupun anaknya itu juga wajib untuk memberikan nafkah kepada bapaknya, ibunya yang sudah tua itu. Tetapi bapak dan ibu itu tidak boleh tamak terhadap harta anaknya. Tapi anaknya wajib ngasih. Nah, kalau sampai ada rasa tamak, maka sebetulnya dia tidak sah, atau belum saatnya menjadi orang yang bertajrid. Ya, itu makomnya asbab.
Dan pekerjaan-pekerjaannya yang sudah bisa dilakukan tanpa memutus ibadahnya, itu adalah juga tanda bahwasannya dia masih di asbab. Kayak saya niku mau sholat duha 12 rakaat nggih saged. Wong jadwale kadang-kadang jam 09.00, jam 8.00 nek 12 rakaat paling kan setengah jam. Ngoten mau nggih sering mboten ya wong males kok. Kadang-kadang. Nah, berarti kan nggak usah keluar dari dosen ngoten lho. Berarti masih di wadhaifil ibadat dan tugas-tugas ibadat adz-dzahirati yang zahir wal ahwal al batinati dan keadaan batin itu juga tidak terganggu. Jadi orang kalau berkehendak untuk tajrid padahal dia masih di asbab dan di asbab itu baik-baik saja, tidak melanggar perintah Allah, maka kalau dia ingin pindah maka itu adalah syahwat. Nanti itu kata kuncinya ada di pingin kok. Ingin. Yang kata Iwan Fals, keinginan adalah sumber penderitaan apa sih? Ya memang begitu. Minas syahwati, yaitu orang-orang yang ingin pindah ke tajrid itu adalah minas syahwat, dari syahwat. Ai min syahwatin nufus, yaitu keinginan-keinginan jiwa. Allati tada'u ilaiha, yang mengajak kepada syahwat. Bapak dan saudara-saudara, syahwat itu maknanya adalah keinginan besar kepada keinginan duniawi atau materi, seperti rakus pada harta, tamak pada kedudukan, gila pada seks, perzinaan, LGBT, sehingga kemudian lalai kepada itu syahwat. Nah, niku berbeda dengan nafsu. Kalau nafsu itu adalah keinginan besar yang berupa non materi. Non materi itu seperti sombong, ego, ngoten-ngoten itu. Kalau itu kan non materi. Kalau yang syahwat kan materi tadi. Rakus kepada harta, tamak, zina. Nah, ada lagi nanti himmah. Kata yang ada di hikmah kedua itu ada himmah. Nah, himmah itu lawannya syahwat. Himmah itu juga keinginan, namun kalau syahwat merupakan keinginan yang rendah, himmah itu adalah keinginan yang tinggi, yaitu keinginan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak-agak mirip kalau di psikologi, ini adalah super ego. Kan kalau di psikologi itu ada ego, super ego. Agak-agak mirip tapi enggak, kalau di psikologi enggak ada kata-kata Allahnya kan gitu. Tidak menuju Allah, tapi keinginan-keinginan luhur seperti menolong orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Al-khafiyah yang samar. Jadi keinginan pindah sementara dia itu sudah didudukkan Allah pada tempat yang dia masih bisa menjalankan kewajiban dengan baik, itu adalah syahwat yang samar. Wakanat syahwatan li adami wukufika ala muradi sayyidika. Wakanat syahwatan li adam. Wakanat, maka keinginan semacam itu adalah syahwatan, termasuk syahwat di adami wukufika, karena jiwamu tidak
taat atau tidak berhenti ala muradi sayyidika atas kehendak tuanmu wa muwafaqatika dan kecocokanmu murada nafsika dengan nafsumu wa khafiyatan li anna dhahira dzalika wa khafiyatan dan samar li anna dhahira dzalika karena secara lahir dzalika keinginanmu tajrid anna muradaka fit tajrid kehendakmu untuk tajrid wal al inqita'u ilallah anna muradaka fit tajrid karena sesungguhnya keinginanmu bertajrid itu adalah al inqita'u ilallah memutus kepada Allah. Bukan memutus. Sesungguhnya keinginanmu dengan tajrid al inqita'u ilallah hanya beribadah kepada Allah dan wat taqarrubu ilaihi dan taqarrub kepada Allah. Wa batinahu sedangkan batinnya inna muradaka sesungguhnya kehendakmu adalah asyuhra yaitu terkenal bil wilayah dengan wilayah dengan kekuasaan litak aswidaka karena tujuanmu adalah annasu manusia bil i'tiqadi karena keinginanmu untuk dijadikan panutan wa taqarrubi dan mendekatnya manusia ilaika kepadamu. Fataqta'u maka putuslah engkau amma dari perkara anta bisodatihi yang menjadi tujuan. Jadi di antara keinginan orang-orang yang asbab menuju tajrid niku adalah tajrid niku biasanya orangnya biasanya orang-orang tajrid itu mempunyai keistimewaan dan di antara keistimewaan itu menjadikan dia ingin dikenal. Saat dia sudah dikenal maka dia ingin diikuti. Berarti contoh saya kiai nggak pas nih, kiai, ulama, ustadz, tokoh-tokoh. Nah, karena ingin dikenal, ingin diikuti manusia, sehingga tujuannya tidak lagi kepada Allah. Niku nek bahasa kasare, habis tirakat dapat kemuliaan, lupa kalau awalnya tirakatnya adalah untuk menuju Allah. Karena nopo keistimewaannya dapat, umpamanya menyembuhkan orang, didatangi orang banyak, sehingga kemudian lupa dengan tujuannya awal, dia berhenti di keistimewaannya. Di desa saya niku enten, di desa saya di walaupun saya tidak terlalu dekat, tapi kalau saya lihat itu jadi tirakatnya kuat Pak, tirakatnya kuat. Lalu kemudian ya tiba-tiba didatangi banyak orang nih, banyak orang. Wah, pulang nggak kaget tuh. Kata ya biasa-biasa wae di CO bertirakat. Lalu kemudian banyak didatangi orang. Habis didatangi orang niku sekarang malah apa bahasa nih banyak dicaci orang. Walaupun masih ada beberapa orang yang sering masih datang tapi juga dicaci orang. Berarti kan ada penyimpangan-penyimpangan di dalam. Nah, biasanya ngoten niku, Pak. Orang itu ingin dekat kepada Allah. Ya pun dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah kan enak. Dekat kepada Allah kok untuk cari enak. Ngoten. Nanti kalau sudah dekat sama Allah doa langsung dikabulkan kan iso jaluk fajiro loro apa telu. Nggih, Bapak. Mboten ngoten. Biasanya yang saya ketahui orang-orang yang sudah dekat dengan Allah niku malah mboten punya keinginan yang begitu-begitu. Keinginan-keinginan yang memuaskan hanya untuk
pribadinya. Walaupun ada kiai yang saya pernah itu bilangnya ke murid kinasihnya. Nah, murid kinasihnya itu koncoku, teman saya. Itu bilang begini, saya itu kalau habis didatangi pejabat langsung beli mobil. Langsung beli mobil. Ternyata itu adalah cara, Pak. Cara untuk ini kadang-kadang orang niku apik disingitke gitu loh. Jadi kemudian ada orang yang salah paham. Ada juga nek ono pejabat Arab teko aku tuku mobil sih kan gitu. Biar orang-orang itu nggak salah paham, dikira pejabatnya ngekei duit gitu. Padahal dia beli duluan mobil. Oke, wallahu alam. Ini memang permasalahan hati yang sesungguhnya masalah hati itu kan untuk melihat diri sendiri, bukan untuk melihat orang lain. Kesulitan toh Pak. Karena teorinya gini lalu kita buat meneropong orang lain, nanti malah jadi salah kita. Yang benar itu adalah metani hati sendiri, jiwa sendiri, mana yang masih kuat. Nah, saat seseorang mengikuti rakaat lalu kemudian mendapat kemuliaan dan lupa atau lalai perjalanannya menuju Tuhan, maka ada sebuah kalimat yang diungkap oleh seorang arif billah. Faqad qala al-arifun, dan sungguh telah berkata orang-orang yang mengenal Allah, orang yang arif billah. Iqbalun nas alal murid, kedekatan manusia kepada murid atau manutnya manusia kepada murid orang-orang yang menuju Allah, qabla kamalihi, sebelum sempurnanya murid tersebut adalah summun qatilun, racun yang mematikan. Niku cobaan. Jadi kok sebelum sempurna makrifatnya sudah dapat kesaktian itu mau diuji oleh Allah, padahal dia makrifatnya belum sempurna, maka itu adalah bagaikan racun yang membunuh. Membunuh apa? Yang membunuh himmah, keinginan luhurnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kathah mboten sing ngoten niku, mboten ngertos. Tapi kalau saya tadi ngamati satu, walaupun pengamatan saya sekali lagi belum tentu benar, dan jenengan kan juga mboten kenal toh. Jadi saya buat contoh itu nggih rada los ngoten, kenal langsung. Enten malih orang yang bilang wiritan Riyado dari dulu kok gak sakti-sakti, gak mulia-mulia. Malah ono sing dibalik gitu. Warubbama ingkotokta, dan terkadang engkau terputus bidzalika, sebab keinginanmu pindah dari asbab ke tajrid kadang terputus an wadhaifika, dari tugas-tugasmu, wa auradika, dan wirid-wiridmu, wa syurta, dan engkau menjadi tatatalla'u, ngelirik atau memperhatikan lima kepada barang-barang biaidinnas yang ada di tangan manusia. Nah, niku kalau orang dari asbab kepingin tajrid. Dan niki kewaliannya. Wa iradatuka, dan keinginanmu al asbaba, untuk sebab. Jadi wis tercukupi, walaupun kalau ditanyakan kepada nafsu. Nafsu, ya cukup toh. Ya durung loh, kudune yang di mobil loro. Mobilnya ya kudu apik. Bejone tambah. Umpamanya gitu. Lah, kadang-kadang terus karena tergoda, dia yang awalnya sudah tajrid itu pingin asbab. Karena apa? Menurut saya Pak, kadang-kadang orang-orang yang punya kelebihan itu bisnis niku ditungani mau cepet moncat loh. Moncat gampang niku. Bisnis tengani proyek kena kabeh, gak sing kabeh disingkirke kok.
proposale padha-padha ngono sing proposale musuhe ora ketok. Nggih, begitu yang sampai ke saya di antaranya. Lah wong saya niku diceritani ada polisi mau dipindah dari Semarang ke Papua. Dari Jogja ke Papua. Yang mindah niku di Semarang. Urusan administrasi di Semarang. Entah napa urusane kurang mboten ngertos nggih urusane. Tapi akhirnya napa, Pak? Nyuwun tulung, Pak. Nyuwun tulung kepada orang yang dianggap pintar. Dongane niku berkas sing pun Semarang lho ilang ya, mboten jadi dipindah gitu. Bisa. Loh, nggih niku nek jenengan sing pun kenal-kenal dan populer, enten warung ditakoni, "Warung ora buka?" Aku ya buka. Lah kok ora ketok lah. Kaya ngoten-ngoten niku, mirip-mirip ngoten niku. Tapi ada dua kekuatan ngoten niku. Wah, malah nek cerita ngono. Ada dua kekuatan ngoten. Satu ada kekuatan doa, yang satu kekuatan faktor jin. Nah, niku beda. Kalau doa niku kan ya dikabulkan oleh Allah, maka Allah menyuruh bala tentaranya Allah siapa saja untuk membuat itu terkabul. Tapi kalau jin, ya jin yang bergerak. Kadang kalau jin kan nggak ada imbalan apa transaksi. Nah, wa iradatu kal asbaba. Jadi ini wah, ketoke ya gampang ya. Gawe PT, sal, engko disuke karek meneng oleh duit iki kan. Maunya begitu. Ya Pak Nano ya. Oleh proyek disuke karek longgo-longgo ngenteni sing kerja rampung duite teko. Nah, kok ketoke sugih gitu. Sudah akhirnya ganti wis sing biasa wis nerima apa entene dengan hak min haitsu la yahtasib itu pindah kepada kerja. Ai atasabbuba wal iktisaba, yaitu dengan bekerja yang berasbab sebab akibat nggih kerja berhasil wal iktisab dan berusaha. Ma'a iqamatillah, padahal saat itu besertamu itu engkau didudukkan oleh Allah fit tajridi di dalam keadaan tajrid. Ai bi ayyassara laka, yaitu dengan Allah membuatmu mudah al-quta untuk makan. Al-qut al-qut niku makanan yang menguatkan nggih. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terhitung atau tidak terduga. Wa ja'ala nafsaka, dan Allah menjadikan nafsumu mutmainnah atau merasa tenang inda ta'adzurihi, tatkala terlambatnya kut atau terlambatnya datangnya makanan. Muta'alliqatan, dan tetap bergantung bimaulaha kepada Tuhan. Wadumta, dan engkau langgeng alal istighol, dengan sibuk biwadhaifil ibadat, dengan menetapi tugas-tugas ibadah, wirid dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu adalah inhitatun, merupakan kemunduran, melorot anil himmah, dari himmah. Himmah adalah keinginan luhur, al-aliyah, yang luhur. Liiradatika arruju'a ilal khalqi, karena keinginanmu itu adalah berarti kembali kepada makhluk. Ba'da ta'alluqi, setelah bergantungmu bil haqqi, kepada Allah. Titik dulu nggih Pak. Jadi
Kalau keinginan itu dituruti, maka dia sebetulnya melorot dari kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi di situ adalah maksudnya dari bergantung kepada Allah, jadinya bergantung pada asbab. Asbab itu makhluk. Nah, kalau kita perhatikan Bapak-bapak, tadi sudah saya jelaskan, permasalahannya itu keinginan. Yang satu keinginan pindah, padahal wis apik. Yang satu juga keinginan pindah, padahal wis apik banget. Keinginan-keinginan itu memang dihembus-hembuskan oleh setan agar kita itu apa ya bahasa Jawa, greget, gerak-gerak, nggih, agar kita itu goyang. Diwas sufi sudurin nas was-was diwas-wasi. Nah, setan berkepentingan untuk menggagalkan kita. Padahal kalau dilihat dari intinya di sini tadi itu bahwasannya yang membuat salah itu adalah keinginan. Nah, keinginan itu disebut sebagai keinginan yang salah kalau sebetulnya kita niku pun sudah duduk di tempat yang baik yang bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang yang akan menjadi abu-abu. Abu-abu karena apa? Karena syarat-syarat nafsu itu dikabur-kaburkan. Ora wis ora apa-apa kayak gitu. Saya niku pun mencoba berkali-kali bisnis gagal. Walaupun bisnisnya sendiri ada yang beruntung tapi nggak lanjut gitu loh. Mulai jualan gula, jualan es krim, wah macam-macam gula. Jualan buku, jualan tas, jualan sepatu ya pernah waktu mahasiswa. Tapi ternyata memang nggak bakat ya. Mungkin kula mung didongakake kali ibu kula riyen niku. Ibu kula kan bisnis nggih, tapi kalau saya lihat itu memang ibu saya itu terpukau dengan saudaranya yang suaminya niku guru. Jadi kakaknya ibu saya ini suaminya guru. Nah, ibu saya itu sepertinya pingin anak-anaknya jadi guru. Dan kebetulan ini adik saya yang sekandung itu yang nggak jadi guru cuma satu dari 5. Yang 4 itu jadi guru semua. Belum ada yang mewarisi bisnisnya ibu saya dulu itu. Ini mungkin didungani ibu saya. Sampai bisnis apa kula mawon nggih gagal mawon. Kula niku gawe kolam karena di Cangaan itu kan banyak kolam, Pak. Saya juga pengen buat kolam. Niku pun 3 kali. Iku ya gagal terus. Kok sik nyoba kok sampai ping 3 lho gagal. Gawe gagal. Gak kapok. Damel malih gagal malih. Damel malih gagal. Ya Allah. Memang tidak di situ. Ba'da ta'alluqi bil haq. Nggih, titik mriku dulu insyaallah kita lanjut minggu depan ya. Kata Pak Duwik nih jangan banyak-banyak Pak sehari niku. Kalau dalam satu pertemuan langsung banyak niku. Mumet. Memang sulit gitu. Al-Hikam itu kata banyak orang pemahamannya sulit. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa menjadi biasa. Terbiasa menjadi biasa-biasa saja. Tidak terbiasa memikirkan hal-hal yang lebih tinggi lagi. Iki kadang-kadang memahaminya sulit napa maneh nglakoni ya. Tapi kalau kita nek pingin ngelakoni ya memang sulit. Maka yang bisa niku adalah nglakoni kali ndonga. Ya Allah, berilah kekuatan nek nglakoni tok. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah kecuali Allah menghendaki, Allah mengenalkan dirinya kepada dia. Nggih, matur nuwun. Mohon maaf
Insyaallah 2 minggu yang akan datang kita 2 minggu yang akan datang itu bukannya pas itu, Pak? Oke. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Gagal 3 kali minggu. Kolam niku, Pak. Nggih, 3 kali.